Oke, baik kita mulai. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita pertemuan perdana untuk program pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Ya, kita awali dengan sama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini dan seterusnya akan diridhoi Allah, sukses, selamat, dan lancar. Mari kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah bersama. Berdoa dimulai. Amin. Pertama-tama ya, sebelum kita melangkah melihat layar atau PPT, saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu semua dulu yang sudah hadir di sini. Kita mulai dari dari saya dulu ya. Ini meski nama saya ini Ismail yang tertulis di sini, ini akun pinjaman. Masalahnya akun saya yang ikut nebeng juga di sini itu belum bisa merekam. Jadi ini masih akun instruktur yang dipinjamkan oleh teman Fasil sebelumnya. Jadi saya Sahriani Jarimolla, biasa dipanggil Ibu Ani, ANI, Aninya Roma. Itu yang biasa dipanggilkan di sekolah, di siswa, di peserta didik, dan saya sehari-hari bertugas di SMP Negeri 7 Makassar, membawakan pelajaran matematika. Mata pelajaran yang sangat berusaha kita permudah untuk siswa, meskipun ya hasilnya begitu-begitu aja. Kira cukup untuk saya. Yang berikutnya mungkin dari Bapak Ibu pengajar praktiknya dulu deh. Silakan Ibu Umi dan Pak Sudarming bergantian. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Hani, biasa dipanggil Umi. Sehari-hari saya mengajar di UPT SMPN Benteng Selatan nomor 49 Kepulauan Selayar, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Sama dengan kasusnya Ibu, bahasa Inggris ini juga kayaknya sesuatu yang butuh tenaga ekstra untuk membuat anak-anak tertarik dengan dan hasilnya bisa bisa sesuatu yang bisa membuat anak-anak senang belajar, menjadi tantangan tersendiri ketika mengampu mata pelajaran ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Umi, semangat. Betul, semua mapel punya tantangan tersendiri. Ada yang disenangi, tetapi tantangannya di tempat lain. Ada yang mungkin mudah di satu sisi, ya di satu sisi lagi ada tantangan. Jadi kita semua berusaha bagaimana membelajarkan peserta didik di kelas kita masing-masing. Berikutnya Bapak Sudarming nih, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya itu Sudarming. Kebetulan saya mengajar di SMP Kayu Adi nomor 15 Kepulauan Selayar. Dan mata pelajaran yang juga saya ampu adalah lumayan tergolong sulit bagi siswa, yaitu adalah IPA, khususnya adalah fisika. Dan saya adalah guru penggerak angkatan 6 bersamaan dengan Ibu Umi.
Wah, tahun yang sama lalu. Ibu Umi ya Pak. Terima kasih. Ya, makasih Iya, Pak sama Sudarmin. Ibu Umi. Sekolahnya itu Pak di Ya, daratan Selayar besar atau di pulau kecilnya lagi? eh, enggak di pulaunya lagi, Ibu. Ibu di pulau kecamatannya lagi. Di Oh pulau, ya Pak. jadi jaringan di sini agak Ya betul, bisa dimaklumi lalot ya. karena ombak ya. Kemudian penerangan juga agak gelap, Iya iya, iya. agak gelap Terbawa di sini. ini angin lautan. Karena kita di pulau. Terkendala pada listrik dan jaringan lah. Oke Pak, makasih Pak Sudarmin. Ya, terima Berikutnya kasih, Bu. setiap CGP silakan Ibu Arniati ya. Arniati sesuai absen yang saya pegang. Ibu Arni silakan. Ibu Arni sudah monitor? Oh yang Keluar kayaknya, Bu. Keluar kayaknya tadi, Bu. Oh ya, yang selanjutnya saja deh. Atau silakan bergantian. Di mana yang sudah open mic silakan. Silakan Bu Andi Nirwana, sekalian sudah open. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri 1 Selayar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu baru bergabung soalnya ada masalah di jaringan komputer saya, Bu. Oke, nggak apa-apa Bu. Silakan perkenalkan diri, nama, tempat mengajar, supaya kita semua saling kenal. Terutama saya ya, mungkin Bapak Ibu sudah saling mengenal karena sama-sama di Selayar. Silakan Bu Andi. Ya, makasih. Nama saya Ibu Andi Nirwana. Kebetulan saat ini saya mengajar di SMKN 1 Selayar. Oh, SMK Bu ya. Mapel apa Ibu? Iya, Bu. Mata pelajarannya? Kami kalau saya dari produktif multimedia, Bu. Oh, keren ya. SMK. Berarti siswanya banyak laki-laki ya, Bu? Iya, kebetulan di sekolah lebih banyak laki-lakinya daripada perempuannya. Iya, iya, Dan iya. juga, Bu, agak-agak bandelnya. Oke, semangat Bu Andi. Bagus jaringan. Silakan open mic Ibu Sudarmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sudarmiati. Saya mengajar di SMPN Barugaya nomor 27 Kepulauan Selayar. Jadi lokasi sekolah saya ada di domisili tempat tinggalnya Bu Umi Hani, Bu. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran IPA sama dengan Bapak PP, Pak Sudarmin. Oke, makasih Bu Darmi. SMP juga ya. Lanjut Ibu Andi Rosmayanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rosmayanti. Saya mengajar di SMPN Gole nomor 34 Kepulauan Selayar. Jadi sekolah saya berada di puncak, Bu, di dataran tinggi, tanah yang dingin. Terus saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih. SMP juga ya Bu Andi? Iya, Bu. Oke, makasih. Silakan Pak Firman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Saputra. Saya guru di SMP Garupa nomor 13 Kepulauan Selayar, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam.
di Kecamatan Pasir Lambena, Ibu, kecamatan terluarnya Selayar. Jadi Wah, mungkin masalah jauh juga. jaringan sama penerangan juga hampir sama dengan di sini. Iya, Iya, semangat Pak. lebih dekat ke Maumere, Ibu, di sini. Wah, berapa hari dari Selayar Iya, Pak? iya, makasih, Bu. Berapa jam? Wah, sudah tidak kenal. Lanjut Pak, siapa lagi ya? Sudah Ibu hampir Wis. 24 jam dari Selayar. Wah, luar biasa. Ibu Wisti, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wistiani. Saya mengajar di UPT SMPN Onemalangka nomor 28 Kepulauan Selayar. Saya mengampu mata pelajaran IPA. SMP 28 itu ada di Bonerate, Kecamatan Pasikmarano. Sebelumnya Kecamatan Pasikmasunggu. Oh iya, Setelahnya Kecamatan Pasikmasunggu sebelum Pasik Lambena. iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wisti. Lanjut, Ibu Rosmina sudah ya? Bu Rosmina sekarang. Iya, belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Rosmina. Saya mengajar di SMA Negeri 6 Selayar, tepatnya di Bonerate juga ini Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu Wistiani tadi di Onemalangka, maka saya di Desa Boneratenya, di Kecamatan Pasikmarano, pas di kecamatannya. Oke, Sama semangat. juga tadi berada di tengah Pasikmasunggu dengan Pasik Lambena tadi ya. Kemudian kendalanya juga di sini adalah jaringan dan penerangan, karena di rumah saya juga sekarang penerangannya lampu aki yang saya pakai, Bu, Bapak Ibu. Dan kebetulan semangat. saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, Saya keren kira Bu. demikian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Rosmina. Wah, pulau-pulaunya lagi Selayar. Sekarang Ibu Yusliana ya? Ibu Yus? Kalau belum bisa, Ya, oh ya, bisa. Bisa, Bu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yusliana. Saya berasal dari Sekolah UPT SMPN Benteng Selatan nomor 49 Kepulauan Selayar. Secara kebetulan satu sekolah dengan Ibu PP, Ibu Umihani. Oh iya, berarti di kota ini Bu ya? Iya, di kota, pinggir kota. Iya. Biasanya di daratan Selayarnya yang besarnya, bukan yang di lautan lagi. Oke, Bu Yusli. Iya. Makasih Bu Yusli. Bu, ya. Pak Iqbal. Pak Iqbal udah ya? Belum, Bu. Oh ya, silakan Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Akbar. Asal dari Enrekang. Dari Enrekang ke Selayar. Mengajar di Pulau Bonerate, SMP Negeri Bonerate nomor 6 Kepulauan Selayar. Tetangga sekolah dengan Ibu Rosmina dan satu kecamatan dengan Ibu Wistiani. Mengajar mata pelajaran IPS terpadu. Wah, keren. Makasih Pak Iqbal. Keren ombaknya, Bu. Ya, Bu. Kalau di Enrekang keren gunungnya. Iya, kita lanjut ke Pak Sindri ya. Kalau di Enrekang, Bu, tidak ada lautnya, Bu. Tidak ada lautnya. Kalau di Selayar. Ya, jadi kalau di sini, ya, udah, di Selayar lihat laut. Kalau gitu, terima kasih Pak Iqbal. Kita ke Pak Sindri Budiman. Ya,
Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dapat terdengar, Bu? Iya, jelas. Silakan Pak Ya. Sindri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat untuk kita semua. Ya, salam sehat. Ya, perkenalkan, nama saya Sindri Budiman SPD, asal sekolah UPT SDI Buhung nomor 77 Kepulauan Selayar. Mata pelajaran Di kota Pak ya? ya, di Kecamatan Bontomate nih, Bu. Dekat dengan kota. Ya. Mata pelajaran yang diampu, mata pelajaran PJOK. Mata Wah, pelajaran keren. favorit. Guru olahraga. Pelajaran favorit. Membentukan raga. Ya, terima kasih, Bu. Ya, makasih Assalamualaikum Pak Sindri. Lanjut Ibu Tika. Siap. Ibu Tika boleh monitor? Sudah Bu, sudah Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Tika Listiana. Saya Waalaikumsalam. mengajar di SMA Negeri 2 Selayar di Kecamatan. Pelajaran yang saya ampu yaitu prakarya, tapi sebenarnya saya jurusan fisika. Cuman lulusnya di prakarya karena kebetulan itu hari waktu mendaftar langsung terkunci di situ karena linear. Oke. Serba bisa. Kan linear kan? Jadi sekarang saya mengajarnya itu mengajar prakarya tapi tetap masih diberi jam untuk fisika. Jadi saya mengampu 2 mata pelajaran. Keren Bu. Terima kasih, Kak. Mendua. Berarti punya talenta. Lanjut ke Ibu Siti Nurmaina ya, yang pertama masuk nih, tapi dia terakhir ini perkenalan. Silakan Bu Nurmaina. Bu Nurmaina. Bu Nurmaina tidak on. Oke, kalau gitu Bu, siapa lagi yang boleh? Apa Bu Haryanti ya? Ya, Bu Haryanti. Saya Bu, yang belum adik saya keluar dari room. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya warahmatullahi saya wabarakatuh. mohon maaf karena kamera saya off kan, karena ternyata warahmatullahi 2 kali saya on kan kamera itu yang buat saya selalu keluar dari room meeting, jadi saya off kan kameranya. Mungkin faktor jaringan yang kurang stabil Bu, mohon maaf sebelumnya. Oke. Ya, perkenalkan saya Arniati dari SMP Bagus Kalam Kepulauan Selayar dan alhamdulillah mengampu mata pelajaran IPA. Terima kasih. Terima kasih. Udah semua ya, tinggal Ibu Nurmaina, tapi kayaknya belum. Saya belum, Bu. Pasar Bu. Saya belum ada belum. Oke, Pasar, silakan. Pasar belum. Dengan Bu anu tadi ya, Bu Nurmaina. Ya, silakan Pasar dulu deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asar Wahyudi, asal sekolah UPT SDI Pasitalu Tengah nomor 118 Kepulauan Selayar. Daerah kecamatannya Pak Sudarmi itu, Bu. Wah, berarti di pulau lagi Pak ya? Pulaunya lagi. Ya. Ya, makasih banyak, Bu. Makasih Pasar. Kalau Ibu Nurmaina sudah monitor Bu? Oke. Kalau tidak, nanti sebentar Bu Nurmaina menyusul, kita mulai saya berbagi layar. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah terlihat Sudah, ya? Bu. Oke. Sudah, Bu. Sebentar loading. Sudah Bu. Baik, Bapak Ibu, CDP kelas A10004. Kita berada
di ruang virtual hari ini untuk mengeksplorasi, berdiskusikan tentang refleksi kritis Bapak Ibu terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sesi ini adalah sesi forum diskusi untuk eksplorasi konsep modul 11. Jadi untuk modul-modul selanjutnya, karena ada 10 modul, untuk yang ada kelas mayanya untuk eksplorasi konsep hanya modul 11. Selebihnya, 9 modul yang lain itu hanya bertemu di kelas maya pada sesi ruang kolaborasi. Jadi di alur Merdeka ini, Bapak Ibu kemarin sudah mengisi mulai dari diri, berarti sudah nonton video, membaca modulnya tentang pemikiran-pemikiran KHD. Nah, kita akan mendiskusikan bagaimana perspektif Bapak Ibu terhadap refleksi kritis pemikiran KHD ini. Nah, di pembelajaran hari ini dalam 90 menit kita akan melakukan 5 kegiatan. Nah, yang sudah tadi kita lakukan pembukaan ini sekitar 25 menit bersama penjelasan yang saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu akan berefleksi, setiap orang akan berefleksi, dan itu kita akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Kemudian akan berdiskusi lagi 20 menit, dan ada sesi refleksi selama 10 menit, dan penutup foto bersama 5 menit. Jadi itu kegiatan kita malam ini Bapak Ibu. Nah, kita sudah melakukan pembukaan dengan berkenalan, karena ini pertemuan pertama. Kita saling berkenal, meskipun tadi saya belum sempat hafal semua, mungkin masih samar-samar, tapi setidaknya wajah dan nama sudah terkoneksi di benak saya. Karena ini akan berlangsung selama 6 bulan, ya pastinya kita akan lebih saling mengenal lagi, lebih saling mengisi dalam sesi belajar bersama. Untuk perbaikan, tentu saja tujuannya perbaikan pendidikan ke depannya. Nah, pembelajaran kita hari ini tujuannya untuk melihat bagaimana Bapak Ibu memberikan perspektif reflektif, kritis terhadap pemikiran filosofi pendidikan KHD. Nah, ini skenarionya sudah. Tadi kesepakatan belajar yang saya tampilkan ini, silahkan jika ada yang mau menambahkan. Jadi sebelum kita melangkah ke sesi diskusi, kita sepakati dulu aturan main dalam pembelajaran kita hari ini, forum diskusi kita hari ini. Sudah ada di sini 6, silakan kalau disepakati atau saya sebutkan satu-satu. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat, Bu. Oke. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nah, ini yang paling utama dalam sesi kolaborasi, belajar bersama, ya kita harus saling berpikiran terbuka dan saling menghormati pendapat masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Jika ada satu peserta berbicara, maka yang lain mendengarkan atau sepakat ya, tutup mic-nya. Kalau yang lain berbicara supaya kita tidak mengganggu. Jadi kita membuka mic-nya, open mic saat kita perlu untuk didengar. Nah, kadang memang kita harus buka bersama. Kalau misalnya ya seperti ini, sepakat, ya pasti semua harus membuka. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Nah, siap ya, berpartisipasi penuh.
Pasti saya mengerti kalau misalnya jaringan itu kan bisa ditoleransi, tetapi partisipasi penuh di sini artinya kita betul-betul bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan. Sepakat ya? Kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Ini yang penting ini, jangan cemberut. Siap. Ada lagi yang mau diproses Bapak Ibu? Atau ada yang mau berbagi Pak Bukan? Boleh juga. Mungkin minta izin, saya tabe Ibu. Iya. Mungkin minta izinnya karena saya punya laptop mulai lowbat Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan lampu aki di rumah dan ketika saya charge tadi bunyi, nggak bisa saya charge. Jadi bagaimana? Kalau lihat HP Ibu, mungkin saya mohon maaf sebelumnya. Oh ya. Silakan siapa lagi? Izin Bu, bisa Bu. Iya. Ya, misalnya Bu, ketika mendengarkan materi keceplosan Bu, angkat gelas karena minum kopi, apa bisa Bu? Yang penting bukan siang hari Pak ya. Iya. Karena ini Ramadan. Tiba-tiba Bu, begitu maksudnya. Iya nggak apa-apa Pak. Nah, manusia ini kan kita malam ini harus habis buka, habis tarawih, pasti butuh asupan-asupan. Yang penting bukan saya yang siapkan Pak ya. Kalau disiapkan sendiri di situ nggak masalah. Oke, beres ya, aman. Silahkan diminum kopinya, dimakan kudapannya, asal jangan sambil bicara Pak. Oke. Pasti bisa dikondisikan lah ya Pak ya. Siap. Oke, lanjut kita ke sesi refleksi kritis. Nah, di sini saya stop share dulu supaya saya bisa melihat Bapak Ibu semua. Baik. Saya tidak akan menunjuk nama. Silahkan angkat tangan yang mau pertama menyampaikan pendapatnya terkait yang sudah dibaca, yang sudah ditulis. Mulai dari diri kemarin saya baca semua bagus-bagus jawabannya untuk pertanyaan pemantiknya. Tapi sebelumnya saya tunjukkan pertanyaan pemantik supaya ada panduan buat kita berefleksi. Saya tampilkan dulu pertanyaan pemantiknya. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Bisa terbaca Bapak Ibu? Ada 4 pertanyaan pemantik ini. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Nah, itu bahan refleksi Bapak Ibu. Kemudian, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya daerah saya? Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ang udah baca ya. Yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dan dalam tanda kutip pendidikan yang menghamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, ini yang menjadi fokus refleksi dari Bapak Ibu CGP. Oke, sudah bisa saya turunkan layarnya? Atau satu orang mau minta tolong dulu sementara layar tampil, kemudian fotonya nanti sebentar di-share di kelas kita di grup WA. Silakan satu orang screenshot karena saya mau stop share supaya saya lihat Bapak Ibu semua. Sudah ya? Ya. Ada yang sudah screenshot? Ya, sudah Ibu. Sudah saya kirim ke grup, cuma belum terkirim.
Oke, itu pertanyaan pemantiknya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu bergantian untuk menyampaikan refleksi kritisnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi. Silakan Bapak Ibu, waktu kita untuk diskusi ini 30 menit. Saya mungkin Bu, Saya dulu. Andi Nirwana Bu, bisa. Langsung buka kamera Bu Andi Nirwana, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya melihat pertanyaan pemantik tadi bahwa apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Kalau menurut saya, menuntun dalam pendidikan ini kalau menurut saya itu seorang guru atau pendidik harus bisa menjadi pendamping yang menemani peserta didik sampai pada mencapai tujuan dalam menempuh pendidikan mereka. Jadi pendidik itu seharusnya bisa menjadi seorang fasilitator yang bisa berkolaborasi dengan peserta didik dalam pendidikan agar peserta didik nantinya bisa mencapai kemampuan berpikir kritis, analisis, kreatif, dan kolaboratif. Ini biasa juga kami lakukan Bu, Bapak Ibu di sekolah, karena kebetulan anak-anak saya di jurusan saya ini adalah seperti yang saya bilang di awal, bahwa mereka ini sangat istimewa karena mereka ini sering memperlihatkan hal-hal yang kurang baik menurut orang-orang di sekelilingnya, termasuk guru-guru di jurusan lain, bahwa anak-anak kami sering keluar di waktu-waktu tertentu, entah mungkin itu bolos dan kembali lagi. Namun setelah saya lihat prosesnya mereka seperti ini, ternyata mereka itu dibalik dari modelnya mereka, cara belajarnya mereka, ternyata mereka memang memiliki keistimewaan yang, maksud saya di sini ilmunya bagus dari segi produk dari segi jurusannya mereka, dari segi ilmu di jurusannya mereka. Rata-rata Bu seperti itu. Waktu dikasih misalnya yang sesuai dengan kompetensinya, mereka itu lebih bisa dan bisa memperlihatkan ke orang bahwasanya seperti inilah apa yang mereka pelajari di sekolah saat ini. Jadi itu yang saya lakukan selama ini di sekolah, bagaimana mendampingi mereka agar mereka tidak terbebani dengan apa yang menjadi pemikiran orang-orang di sekelilingnya, bahwa mereka ini adalah anak-anak yang nakal misalnya. Itu mungkin barangkali Ibu, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nirwana. Selanjutnya Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya menyambung tadi dari penyampaian dari Ibu Andi Nirwana bahwa menuntun itu kalau menurut saya adalah membimbing atau membantu anak dalam mencapai tujuan hidupnya, agar anak itu bagaimana bisa menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Artinya seorang pendidik dapat menuntun anak agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar sesuai capaian pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Adapun relevansi pembelajaran dari menuntun di dalam kelas ini atau di sekolah adalah seperti di mana pendidik mampu berkolaborasi dengan peserta didik, memberikan ruang kepada peserta didik agar peserta didik ini mampu berpikir kritis. Siswa juga mampu melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovasi. Mungkin
Itu saja Bu dari saya mengenai menuntun tadi Bu. Ya, terima kasih Bu. Oke, makasih Pak Iqbal. Luar biasa. Kita ke Pak Sindri. Silakan Pak Sindri, kemudian Ibu Tika. Pak Sindri dulu ya. Mohon maaf Bu, Bu Rosmina tadi sebelum saya. Saya tidak lihat. Oh ya, silakan Bu Rosmina. Bu Ya. Rosmina dulu, baru Pak Sindri, kemudian Bu Tika ya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mulai dari makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya sebagai seorang pendidik. Yang dapat saya paparkan adalah dalam konteks pendidikan, menuntun memiliki makna yang penting mencakup aktivitas guru sebagai mentor atau bahkan sesama siswa yang memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada individu untuk membantu mereka dalam memahami, menguasai, dan mengembangkan potensi mereka. Jadi secara keseluruhan menuntun dalam pendidikan melibatkan lebih dari sekedar memberikan informasi kepada siswa. Bisa juga di sini kita melakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan kebutuhan siswa, bisa melibatkan proses aktif membimbing, kemudian mendukung, mengarahkan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka sebagai pembelajar dan individu. Kemudian kalau menuntun dalam konteks sosial budaya, saya maknai dengan serupa dengan dalam konteks pendidikan, tetapi diterapkan pada situasi-situasi yang melibatkan interaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Kemudian apa tadi ya? Pendidikan, apakah tadi pendidikan murid bertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman kalau saya tidak salah. Iya Bu. Kenapa Ya. harus begitu? Bagaimana dengan konteks lokalnya? Ya. Kalau menurut saya pendidikan murid yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman mencakup pemahaman dan pengakuan akan dua aspek dalam kehidupan manusia. Yang pertama tadi yaitu kodrat alam, merujuk pada karakteristik dan prinsip-prinsip yang mendasari alam semesta dan keberadaan manusia di dalamnya. Dalam kodrat alam ini kita memahami tentang keterbatasan dan keunikan peserta didik, kemudian bagaimana penghargaan peserta didik terhadap lingkungan, keterlibatan dalam penelitian dan pemecahan masalah. Yang kedua, kodrat zaman. Jadi merujuk, kalau kodrat zaman menurut saya merujuk pada karakteristik dan dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini boleh dalam berpengaruh dari teknologi dari waktu ke waktu. Kemudian apa ya? Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan zaman sekarang. Seperti yang saya bilang tadi bahwa bagaimana pentingnya memahami anak sebagai individu yang unik, kemudian pentingnya melibatkan anak dalam proses pembelajaran, pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, dan juga pentingnya mendorong kemandirian dan kreativitas anak, dan terciptanya hubungan yang positif antara guru dan anak. Jadi pendekatan pendidikan berdasarkan KHD memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pendidikan modern yang berfokus pada pengembangan potensi anak secara holistik dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya kira demikian Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Fasilitator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar baru saya tanggapi ya Ibu Rosmina, terima kasih. Lanjut ke Pak Sindri. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi merujuk tadi ada beberapa pertanyaan pemantik yang Ibu tampilkan. Saya hanya ingin berkomentar mengenai kata menuntun. Kalau menurut saya, menuntun sama halnya dengan mengarahkan. Artinya setiap peserta didik perlu diarahkan mau kemana mereka. Artinya setiap peserta didik atau siswa itu berbeda. Contoh dengan mata pelajaran PJOK, mungkin dalam hal akademis anak tersebut kurang, artinya tidak terlalu pintar lah istilahnya. Tapi kalau misalnya hal olahraga atau PJOK, anak ini ada potensi atau ada bibit bakat jadi atlet. Nah, di sini peran kita sebagai guru atau pendidik, bagaimana cara kita menemukan itu. Nah, itu intisari dari kata menuntun menurut saya, mengarahkan. Kemudian lanjut mungkin yang kedua, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan sekarang. Artinya Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa berhamba pada anak dengan peran sebagai pendidik. Artinya anak sekarang dapat dijadikan sebagai subjek atau kita berorientasi pada peserta didik. Segala sesuatu yang kita ingin ajarkan atau ingin jelaskan, kita harus berdasar pada bagaimana peserta didik itu berproses atau apa potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Saya kira demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pendapat-pendapat tadi masih belum ada yang mengena untuk refleksi tentang menghamba pada murid. Nah, untuk yang ke depan yang memberikan tanggapan, bisa mungkin fokus kepada yang keempat. Bagaimana relevansi pemikiran KHD yang dalam tanda kutip itu pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Siapa lagi yang Ibu Tika ya? Ya, Bu. Ya. Silakan Bu Tika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan dari awal saja ya Bu. Oke, silakan Bu. Yang pertama yaitu makna dari kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Menuntun menurut saya di sini yaitu proses mendampingi atau mengarahkan peserta didik kita sehingga dia bisa mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan mungkin potensinya masing-masing. Kemudian dalam konteks sosial budaya yaitu bagaimana peserta didik tersebut mampu untuk mengimplementasikan apa yang dipelajari di sekolah dalam lingkungan sekitar, misalkan mungkin budaya hormat kepada yang lebih tua atau apa yang bersifat positif yang bisa diterapkan di lingkungan. Kemudian kata Ibu tadi berfokus pada yang terakhir ya Bu, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak. Berdasarkan peran saya sebagai pendidik, kalau menurut saya pendidikan yang berhamba pada anak itu bukan berarti seperti kita yang menghamba kepada Tuhan, kepada Allah, kita harus mematuhi segala apa yang diperintahkan, akan tetapi di sini menghamba maksudnya kita
harus mengajarkan kepada peserta didik sesuai dengan apa yang mereka minati, apa yang mereka potensi apa yang mereka miliki. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar untuk mengetahui bahwa peserta didik saya minatnya seperti ini, potensinya di sini, sehingga nanti kita itu bisa mengambil langkah pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diminati oleh peserta didik kita. Jadi siswa kita juga akan merasa lebih bersemangat atau antusias dalam belajar karena memang sesuai dengan apa potensi dan apa minat yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga tadi, pendidikan murid yang perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau menurut saya Bu, kodrat alam seperti halnya karena saya mengajar prakarya, kodrat alam itu harus menyesuaikan dengan keadaan alam sekitar. Di prakarya itu Bu, kita harus menuntun kepada seumpama kalau pelajaran yang lain silabusnya ini yang akan dipelajari. Jadi kalau di prakarya itu kita bebas memilih berdasarkan apa yang berpotensi di lingkungan sekitar. Kemudian yang perkembangan zaman seperti video yang saya kirim tadi, kalau menurut saya Bu, perkembangan zaman misalnya dulunya kita sebagai seorang guru hanya mengajar melalui papan tulis. Nah sekarang anak-anak akan merasa bosan kalau kita terus-menerus memakai papan tulis. Jadi sesekali kita bisa menggunakan LCD atau belajar virtual dengan menggunakan Google Form atau apa dan segala macam Bu, supaya anak-anak lebih tertarik karena kebanyakan siswa sekarang itu dia lebih senang pakai gadgetnya ketimbang mau memperhatikan gurunya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren sekali Bu Tika. Selanjutnya Ibu Rosmayanti. Iya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mulai dari awal juga ya Bu. Jadi menurut saya kata menuntun itu kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan atau kodrat pada anak. Kita tidak boleh sebagai pendidik tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kita yang lebih dominan daripada anak-anak. Pada modul 1.1 ini saya telah baca bahwa menurut Ki Hajar Dewantara kita sebagai guru itu hanya boleh menuntun, tidak boleh mengedepankan kehendak kita atau egois kita memaksa anak-anak untuk belajar ini. Tetapi anak-anak itu mereka mempunyai kodratnya sendiri, mereka mempunyai kekuatan sendiri, sehingga guru itu hanya kita hanya menuntun mereka, membimbing mereka dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Kemudian yang berikutnya adalah karena anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki minat yang berbeda-beda, dan juga latar belakang yang berbeda-beda. Nah, perlakuannya juga mungkin harus berbeda. Misalnya ada anak yang latar belakangnya itu tidak baik, ada anak yang latar belakangnya itu baik. Maksud saya, kalau anak yang latar belakangnya baik itu kita menuntunnya, maka mungkin anak itu akan lebih pandai, akan lebih pintar. Sedangkan anak yang latar belakangnya itu mungkin tidak baik, mungkin latar belakang keluarganya atau lingkungannya itu tidak baik, kita juga perlu menuntun mereka supaya mereka menjadi berperilaku baik. Ya, itu menurut saya makna dari kata menuntun. Kemudian yang berikutnya adalah menghamba pada murid. Menurut saya, menghamba pada murid itu yang dimaksud adalah semua upaya kita sebagai seorang pendidik atau sebagai guru yang dilakukan hanya untuk menuntun perkembangan atau potensi siswa kita. Jadi kita sebagai guru itu harus pintar-pintar mengetahui apa potensi atau apa minat dari anak-anak kita, sehingga kita dapat menuntun mereka, dapat menghamba atau mengikuti apa yang mereka mau atau apa yang mereka inginkan atau apa dari minat mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Andi Rosmayanti sudah menyentuh keempat pertanyaan pemantik. Kita ke Ibu Nurmainah. Silakan Ibu Nurmainah. Kita ke Ibu Nurmainah. Kalau Ibu Nurmainah nggak bisa, kita ke Bu Sudarmiati. Silakan Bu Sudarmi. Sebentar Bu Nurmainah. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya fokus saja ke pendidikan yang menghamba pada anak. Jadi kalau menurut saya pendidikan yang menghamba kepada anak itu adalah pendidikan yang bagaimana kita menghormati anak, bagaimana kita menghargai anak, dan mempercayai bahwa anak itu memiliki potensi dan minat masing-masing yang berbeda-beda, atau dengan kata lain bahwa anak itu terlahir dengan keunikannya masing-masing. Sehingga kita sebagai guru ketika melakukan pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan keunikan tersebut. Agar supaya apa? Agar supaya potensi dari peserta didik itu bisa juga berkembang secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah menurut saya yang model pembelajaran yang bisa kita lakukan adalah betul-betul yang memfasilitasi peserta didik. Jadi kita tugasnya hanyalah memfasilitasi peserta didik atau dengan kata lain yang menuntun anak itu untuk ya melakukan pembelajaran. Bisa kita lakukan pembelajaran yang membuat anak itu senang, bahagia. Karena saya percaya bahwa ketika anak itu senang, maka anak itu pasti tujuan pembelajarannya itu akan sukses. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya adalah melakukan pembelajaran yang betul-betul memperhatikan potensi itu atau sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi misalnya anak ada potensi atau minatnya yang berbeda-beda, mungkin kita bisa fasilitasi dalam belajar, memberikan media-media pembelajaran sesuai dengan kesukaannya anak atau sesuai dengan apa minatnya anak tersebut. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sudarmiati. Iya, Bu Nurmainah tadi suaranya nggak kedengaran. Coba dites lagi, Bu. Halo, Bu Siti Nurmainah. Oke, kayaknya memang lagi ada masalah. Satu orang lagi ya sebelum kita lanjut. Ada Ibu Arniati. Silakan Ibu Arni. Oh, kasihan ya, Bu Arni keluar lagi ya? Iya, keluar kayaknya. Iya, kayaknya jaringan di tempatnya kurang bersahabat. Bagaimana Ibu Nurmainah mau mencoba? Oke, satu orang lagi ya, Ibu Haryanti deh. Haryanti Fadli. Silakan Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa tadi pendidikan yang berhamba pada anak. Menurut saya di sini pendidikan yang berhamba pada anak itu kita sebagai pendidik itu harus bisa melihat minat, kebutuhan dan kemampuan dari setiap individu dari peserta didik kita. Kita harus bisa menjadi fasilitator untuk berkolaborasi dengan anak-anak. Tapi kita juga tidak kita harus bisa mengarahkan anak-anak kita bahwa kita harus mengarahkannya ada hal yang patut untuk kita ikuti dan ada yang tidak. Kita harus bisa memberikan arahan kepada anak mana yang akan ini bagus untuk mencapai minat, kebutuhan dan kemampuannya sehingga dengan cara itu segala potensi yang dimiliki anak itu bisa keluar dengan sendiri tanpa ada paksaan-paksaan dari kita sebagai pendidik. Menurut saya begitu. Baik, terima kasih Bu Haryati. Sudah 9 orang yang memberikan refleksi kritis terhadap pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara.
Luar biasa semua. Saya yakin dari tanggapan-tanggapan Bapak Ibu itu berarti sudah membaca dan menyimak video di LMS. Sampai juga sudah upload video singkat ya untuk yang di eksplorasi konsep Ibu Tika ya. Terima kasih. Saya share screen dulu untuk yang selanjutnya. Baik, apakah sudah tampak Bapak Ibu? Oke, sudah ya. Nah, ini sebenarnya peta konsep untuk refleksi filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana yang Bapak Ibu tadi sampaikan, beberapa orang yang belum sempat, boleh sebentar dituliskan saja di Jamboard yang akan saya bagikan. Jadi kait dengan kata menuntun, bagaimana kodrat alam, kodrat zaman, bagaimana menghamba pada murid, sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, dan inilah semua interpretasi dari peta konsep untuk satu ini. Jadi dari Hajar Dewantara, bagaimana dia melihat bahwa pendidikan itu menuntun, menumbuhkan benih-benih baik untuk di anak ini untuk ditumbuhkan, bagaimana metode yang digunakan dalam membelajarkan anak. Itu terkait dengan melihat potret pendidikan Indonesia zaman kolonial. Nah, ada video kan yang kita saksikan bersama. Di situ juga ada kodrat yang dibawa anak sejak lahir, yaitu kodrat alamnya, di mana dia berada, dan kodrat zamannya, dia hidup di zaman apa. Sehingga setiap zaman, cara pendekatan terhadap anak atau peserta didik atau murid itu akan mengalami penyesuaian, adaptasi terhadap kondisi. Apakah kondisi alamnya tentu berbeda. Bagaimana yang di Selayar, di pulau dengan yang berada di Endrekang, yang di gunung. Bagaimana membelajarkan yang di gunung tentang cara membuat jaring penangkap ikan, sementara mereka tidak pernah melihat laut. Nah, seperti itulah kodrat alam. Mereka lahir di mana, berada di tempat yang bagaimana. Kemudian di zaman apa? Di zaman digital seperti sekarang ini, tentu saja kita sebagai guru harus beradaptasi. Nah, konsep-konsep itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita menghamba kepada peserta didik atau murid atau anak di kelas. Kita lanjutkan ke sesi dialog, diskusi. Jadi Bapak Ibu akan saling menanggapi refleksi kritisnya tadi. Jadi masih ada 6 orang ya, yang 5 orang lagi ya, yang saya tunggu untuk memberikan pendapat, boleh menanggapi pendapat teman yang tadi. Kemudian yang mungkin masih ada yang ingin disampaikan dan kemudian terkendala masalah mic, bisa dituliskan di kolom chat, nanti kita bantu bacakan pendapatnya Bapak Ibu yang nggak sempat tadi open mic. Silakan jika ada lagi yang mau melakukan dialog atau menanggapi pernyataan dari yang lain. Oke, silakan Bu Arni. Mumpung bisa masuk Bu Arniati, silakan. Baik, terima kasih banyak. Menanggapi dari teman-teman tadi, saya kira hampir semua pendapat teman itu sudah mengcover pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ditampilkan oleh Ibu Fasilitator tadi. Saya sedikit merangkum apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, mulai dari menuntun. Yang dituntun itu siapa? Yang dituntun itu adalah anak. Kemudian anak didik kita. Yang dituntun itu adalah anak didik kita. Kemudian menuntun itu apa? Menuntun, tadi saya menanggapi pendapat dari teman-teman, hampir semua mengatakan bahwa menuntun itu adalah membimbing. Jadi menuntun ada yang dituntun, kemudian siapa yang dituntun? Anak sendiri. Menuntun itu membimbing, berarti membimbing anak. Kemudian seorang anak itu kan tumbuh dan berkembang
di lingkungan sekitarnya. Menuntun anak, membimbing anak untuk mencapai tujuannya sesuai dengan lingkungan dia, tempat dia tumbuh. Seperti yang Ibu Fasil tadi sampaikan bahwa tinggal di daerah pegunungan dan ada anak yang tinggal di daerah pesisir, pasti akan berbeda perlakuannya. Adalah hal yang bukan tidak adalah hal yang kurang tepat ketika anak yang tinggalnya di pegunungan kita ajarkan untuk membuat jaring, untuk diapakan. Jadi hasil dari membimbingnya kita itu akan memberi petunjuk kepada anak, mengarahkan anak, oh saya nanti arahnya kemana, tujuan saya kemana. Inilah yang kemudian muncul kata penghamba anak. Kalau menurut saya bukan menghamba yang semua, maaf kayaknya hilang lagi. Maaf, Ibu. Masuk, Ibu. Masih, Bu. Masih kedengaran. Ya, Masih asing mendengar Bu Arni. Silakan Bu, lanjut. Yang menghamba kepada anak bukan berarti semua, bukan dalam keinginan anak yang harus dituruti. Tetapi bagaimana kita menuntun, bagaimana kita membimbing yang berpusat kepada anak. Jadi itu yang bisa saya maknai dari penjelasan dari teman-teman tadi. Mungkin sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arni sudah menanggapi dari ada Ibu fasilitator. Iya. Bisa saya menanggapi atau bertanya Ibu fasilitator terkait dengan penjelasan tadi? Ini yang bicara Ibu Yusli atau Bu Rosmina? Dua-dua open mic. Rosmina. Oh, Ibu Rosmina. Oke, silakan Ibu Rosmina. Ya, terima kasih untuk kedua kalinya Ibu fasilitator. Tadi saya mendengar penjelasan dari Ibu Arniati, termasuk juga dari Ibu fasilitator tadi, dan mungkin ada dari rekan yang lain tadi, dari Bapak Ibu tadi, terkait dengan mengajarkan anak sesuai dengan keadaan alam tadi. Sempat saya mendengar bahwa anak yang berada di gunung berbeda cara mengajarkannya dengan anak yang misalnya berada di bagian pesisir. Tadi dikatakan bahwa anak yang berada di gunung tidak cocok untuk diajarkan misalnya tentang membuat jaring. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah tidak bisa jika selain mengajarkan apa yang ada kaitannya dengan apa yang ada di gunung atau yang di sekitar gunung, kemudian kita memperkenalkan dengan hal-hal misal seperti membuat jaring itu yang di luar jangkauan mereka selama ini, yang berada di gunung, mereka tidak pernah melihat laut misalnya, sehingga kita memperkenalkan bahwa pembelajaran untuk anak yang misalnya di pesisir, cara membuat jaring itu seperti ini. Apakah itu tidak akan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan mereka terkait dengan bukan hanya dengan hal-hal yang berada di sekitar gunung atau di wilayah gunung, tetapi juga anak tersebut justru bisa mengetahui apa yang ada di wilayah pesisir misalnya. Seperti itu yang menjadi pertanyaan saya, Ibu. Dan rekan-rekan yang lain. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya tanggapan dari Ibu Rosmina. Ini sudah bisa memantik diskusi. Jadi sudah sesuai dengan tujuan kita. Silakan yang mau menanggapi raise hand, atau yang belum pernah berbicara kita berikan kesempatan pertama. Kalau raise hand yang belum sempat memberikan refleksinya tadi. Ibu Yusliana mungkin? Sudah ya tadi Bu Yusliana? Ya, belum Bu. Ya, silakan Bu Yusliana memberikan tanggapan untuk pertanyaan Bu Rosmina tadi dan Bu Arni. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menanggapi tentang pertanyaan dari Ibu Rosmina yang mempertanyakan kenapa
kita harus memberikan pembelajaran kepada anak. Seumpamanya kita berada di daerah daerah daratan atau kepulauan, kalau yang ada di pegunungan itu harus tidak boleh atau tidak untuk diajarkan pertanyaannya? Membuat jala, ya, membuat jala. Karena di sini saya berpikiran pada saat kita mengajarkan kepada anak, kita harus memberikan contohnya, ya. Kita harus memberikan seperti apa contoh. Seumpamanya kita berada di pegunungan, ya, bagaimana kita bisa ke daerah pantai kalau kita berada di pegunungan. Jadi makanya seperti itu, kita hanya memberikan apa yang ada di daerah pegunungan saja, ya, apa yang sesuai dengan ya di daerah pegunungan. Contohnya bisa seperti bertani, ya, kalau pegunungan bisa bertani. Untuk kalau daerah yang di dekat-dekat laut, kita bisa memberikan contoh membuat jala, ya, karena setelah membuat jala, seumpamanya kita berada di daratan, seumpamanya kita memberikan untuk membuat jala. Setelah kita membuat jala, otomatis kita akan memberitahukan kepada anak seperti apa, ya, caranya jala itu dipergunakan, ya. Ya, jadi seumpamanya kita ada di daerah implementasi langsungnya yang kita ajarkan kepada anak, yang kita perlihatkan kepada anak, karena anak itu bisa dengan cepat mencerna apabila kita memperlihatkan langsung apa yang kita ajarkan, ya. Jadi kalau menurut saya mungkin boleh kita memberitahukan saja kepada anak tentang ini, tetapi untuk kalau di daerah pegunungan, ya kita fokus kepada ya untuk bertani, ya kalau di pegunungan kan bagusnya untuk bertani. Jadi itu saja. Ya, yang bertani saja yang kita ajarkan kepada anak supaya anak itu lebih fokus, lebih tahu seperti apa. Ya. Ya, itu mungkin Bu dari saya. Oke, luar biasa Bu Yustiani. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Ini sudah seru nih diskusinya, sudah mengarah ke teknis. Mohon izin Ibu Nirwana. Andi Nirwana, oke, Ya. silakan Bu Andi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kebetulan karena saya pertama menanggapi tadi, saya cuma menanggapi di pertama saja untuk menuntun. Cuma saya merasa bahwa penjelasan dari semua teman-teman itu sudah sangat-sangat bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi saya. Untuk saat ini saya akan mengomentari dari apa yang dibahasakan teman-teman sebelumnya, Bapak Ibu, tentang kalau misalnya kalau di daratan, ya pelajarannya harus yang berhubungan dengan daratan saja. Kalau misalnya dia berada di pesisir, berarti harusnya dikasih pembelajaran yang berhubungan dengan pesisir juga supaya lebih terampil. Tapi kalau menurut saya di sini, Bapak Ibu, tidak ada salahnya kita memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda supaya mereka lebih kaya. Mereka lebih mendapatkan sesuatu yang lebih lagi dari apa yang mereka lihat dan mereka jalani selama di mana mereka berada. Itu minta maaf itu di jenjang tertentu seperti kami sudah di SMK, itu biasanya kadang kami itu ada istilah PKL, Bapak Ibu. Jadi ketika mereka mempelajari sesuatu, itu ada waktunya mereka untuk keluar dari zona di mana mereka harus belajar setiap hari, itu keluar dari zona ini
memasuki dunia kerja yang memang betul-betul mereka itu dituntut untuk bagaimana profesional di bidangnya mereka. Jadi sebenarnya kami juga di jurusan itu Bapak Ibu tidak memberikan pembelajaran misalnya, oh kalau kita misalnya di percetakan itu ya ini yang dilakukan, tidak. Mereka itu akan mendapatkan pengalaman itu ketika mereka masuk ke dunia di mana mereka harus mengikuti praktek ini. Jadi intinya di sini sebenarnya saya menyampaikan bahwa tidak ada salahnya mungkin kita memberikan pembelajaran lain di luar dari apa yang mereka alami atau mereka di lingkungannya seperti apa, karena bisa membuat mereka lebih kaya dalam berpikir, lebih kaya dari segi pengalaman, lebih kaya dari segi bagaimana mereka nanti menentukan hidup mereka ke depannya. Itu nanti mereka akan bisa ketika mereka mendapatkan satu berbagai macam misalnya keadaan atau pengetahuan, mereka akan lebih banyak pilihan nantinya. Bisa menjadi apa nantinya itu akan lebih banyak pilihannya. Mau tetap di daratan atau mau misalnya atau di pesisir atau mau misalnya dia ke tempat lain, ya, ke tempat lain yang mungkin mereka akan mendapatkan kebaikan lebih baik lagi di sana. Jadi menurut saya ini kira-kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andini Rumana. Luar biasa sudah banyak menanggapi. Saya berikan kesempatan yang belum pernah berbicara, Pak Firman dengan Bu Wisti, silakan. Pak Firman dulu, Bu Wisti dulu. Oh, ya, Bu Wisti aja dulu. Mohon maaf Silakan, Bu sebelumnya Wisti. saya off kamera karena menyusui Oke, anak nggak apa-apa, saya Bu. kurang sehat tadi, Bu, habis imunisasi. Oh iya, demam itu. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin menanggapi sedikit terkait pernyataan dari pertanyaan dari Ibu Rosmina tadi, yang menanggapi bahwa membelajarkan anak itu tidak seharusnya hanya pada kodrat alamnya saja. Kita bisa membelajarkan di luar dari apa yang ada di daerahnya. Kalau menurut saya, memang tidak menutup kemungkinan, memang bagus untuk membelajarkan anak itu di luar dari apa yang sering mereka alami dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi alangkah lebih baiknya juga jika kita itu memberikan pembelajaran sesuai konteks kehidupan yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa saya mengatakan hal demikian? Karena menurut saya dengan memberikan contoh-contoh konkret yang ada di sekitar kehidupan sehari-hari anak tersebut, maka pembelajaran yang kita berikan itu bisa lebih mengena, bisa lebih bermakna terhadap anak itu sendiri. Untuk membelajarkan anak dari luar dari daerahnya atau dari luar yang ada di wilayahnya itu memang bagus untuk menambah wawasannya. Tetapi kalau menurut saya itu lebih bagus lagi jika kita memberikan contoh-contoh konkret yang ada di daerahnya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wistiani. Kita ke Pak Firman memberikan tanggapan. Silakan Pak Firman. Ya, terima kasih. Kedengaran nih suara saya, Bu? Oke, kedengaran. Jelas. Kedengaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Ibu. Menanggapi pertanyaan Ibu Rosmina tadi, kalau menurut pendapat saya sebenarnya masalah dia belajar, kalau dia tinggal di gunung terus dia belajar masalah ilmu kelautan, kalau dari ini tanggapan saya, Ibu, sebenarnya sah-sah saja, karena tidak menutup kemungkinan anak-anak yang tinggal di gunung itu punya ketertarikan terhadap masalah kelautan, entahkah seperti yang beri contoh tadi itu cara menangkap ikan dan lain semacamnya atau budidaya ikan. Sebenarnya tidak ada masalah selama itu merupakan apa istilahnya, memang minatnya anak itu dari situ. Minatnya anak itu adalah untuk kelautan begitu. Karena kan zaman sekarang itu yang namanya YouTube, video dan lain semacamnya itu sudah gampang sekali diakses.
mungkin saja anak itu memang tinggalnya di sekitar persawahan, tapi dia punya ketertarikan yang sangat kuat terhadap usaha-usaha yang artinya kehidupan yang orang-orang pesisir begitu. Jadi itu tanggapan saya mengenai pernyataan atau pertanyaannya Ibu Rosmina. Tidak panjang Ibu, mungkin cuma sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman, luar biasa. Semua sudah memberikan tanggapannya. Ibu Rosmina juga sudah memberikan pertanyaan yang sangat berbobot ya. Menurut saya itu memantik diskusi karena kita akan dari pertanyaan Bu Rosmina tadi, jadinya semua berpikir ya. Kalau seperti ini berarti anak-anak tidak akan banyak mengenal dunia. Dia hanya akan mengenal dunia sekitarnya saja. Kalau kita memandang ini dari sisi yang sempit. Jadi mungkin saya memberikan sedikit penguatan untuk diskusi kita malam ini, bahwa yang tadi kita fokuskan ke filosofi KHD, bahwa anak-anak itu dibelajarkan sesuai dengan kodratnya, kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Nah, bukan berarti bahwa mereka seperti yang dipertanyakan Bu Rosmina tadi, anak-anak yang di gunung tidak penting untuk mempelajari bagaimana proses menangkap ikan di laut. Tetapi kodrat alam di sini dimaknai bahwa kita memahami kondisi anak. Oh, ini anak lahirnya di kota atau di desa atau di gunung atau di situasi lingkungan bagaimana. Kodrat alam bukan hanya juga tentang lingkungan alamnya, tetapi lingkungan sosialnya bagaimana. Dia terlahir dari keluarga yang seperti apa. Jadi kodrat alam di sini bagaimana kita sebagai pendidik merefleksi diri untuk memahami kondisinya, kondisi peserta didik. Kemudian bagaimana zaman dia berada, di zaman apa dia berada, di zaman era digital, di abad 21, kompetensinya yang bagaimana yang mau diasah. Untuk kondisi seperti sekarang ini, tentu pendekatannya berbeda dengan zaman kita waktu kecil. Nah, hal-hal itulah yang akan kita pelajari selama proses pendidikan guru penggerak ini ke depannya, yang akan semakin kita asah dari diri kita. Makanya dalam pembelajaran program guru penggerak ini alurnya merdeka. Mulai dari diri dulu. Kita mengubah mindset kita dulu. Menghamba pada murid itu menurunkan ego kita sebagai guru sebenarnya. Bagaimana kita seperti tadi yang ditanggapi oleh teman-teman, saya mencatat poin-poinnya itu luar biasa semua ya. Saya kira ini sudah sangat baik pemahaman teman-teman semua terkait dengan bagaimana filosofi pendidikan, bahwa kita menuntun anak, menemukan bakat-bakat istimewanya, bagaimana menumbuhkan potensinya. Ini Bapak Ibu semua sudah menjelaskannya, Ibu Andi Nirwana, Pak Iqbal, Ibu Rosmina, sudah menyinggung bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman. Ibu Haryanti Padli, bagaimana dia sudah mulai menyinggung filosofi menghamba pada anak ini, bagaimana juga menghargai, memandang peserta didik itu bukan sebagai orang yang bisa kita atur sesuai keinginan kita sebagai pendidik, tetapi dia juga sebagai setara dengan kita, sebagai manusia yang mau belajar, yang sedang bertumbuh. Nah, di posisi itulah barangkali kita bisa memaknai masing-masing bagaimana itu dengan yang dimaksud dengan berhamba pada murid, berhamba pada peserta didik. Bukan seperti yang dikatakan teman-teman tadi, bukan berarti kita berhamba seperti Allah dengan kita, bukan seperti itu, bahwa kita menyembah kepada peserta didik, tapi menghamba pada anak ini dimaksudkan sebagai bagaimana kita memperlakukannya dengan baik.
anak-anak itu kan peserta didik di kelas adalah manusia muda yang sedang belajar, yang setara dengan kita. Jadi kita menghargai bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan, dan itu akan kita asah terus selama 6 bulan ke depan ini bersama-sama, saling isi, saling berkolaborasi, dan saling menginspirasi satu sama lain. Program Guru Penggerak ini dirancang supaya kita semua bekerja sama, bukan berdiri masing-masing. Semakin banyak kita saling berdiskusi, saling menguatkan, akan semakin baik hasilnya ke depannya. Oke, sekarang waktunya kita melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Kita di Jamboard di whiteboardnya saja, Jamboard. Oke. Saya akan membagikan Jamboard. Saya akan kirimkan di kolom chat untuk Bapak Ibu lakukan refleksi. Sudah terlihat layarnya Bapak Ibu? Iya, ada di sini. Sudah berlihat Ibu. Silakan berlihat Ibu. Ini Saya klik minta apa akses. Saya klik tadi justru minta akses. Akses ya. Ini sesi pembelajaran untuk hari ini. Akses ditolak. Bentar ya. Bentar. Editor. Bisa? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah Bu. Ya, apa yang bisa dipetik hari ini? Silakan 5 menit waktunya untuk Bapak Ibu menuliskan refleksi pembelajaran hari ini, apa yang didapat hari ini terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau pilih warnanya pink, warna biru, bisa berwarna-warni. Tidak apa-apa Bu, kalau sudah terbang baru tulis nama. Belum bisa diakses, Bu. Oh, ini sudah ada bisa masuk Ibu Sudarmi. Saya sudah klik review semua, bukan viewer lagi. Editor nih semua ini. Sudah editor semua. Atau saya bagi di WA ya. Jambornya. Ini sudah ada yang jadi.
Ibu Sudarmiati dengan Bu Armiati sudah terbang namanya ini, tapi tanggapannya belum ada. Jadi untuk baru menulis Bu, tadi lupa nulis langsung ter-enter. Ya silakan, pasti butuh waktu kan kita kan berpikir dan mengetik. Kita sudah di penghujung kegiatan Bapak Ibu, alhamdulillah. Dari refleksi, setelah itu kita penutupan. baik. Ya. Kalau mau menulis di bawahnya jangan di enter ya. Kalau di enter langsung terbang. Anak siapa tuh? Ribu. Ikut belajar ya? Belum bobo. Terlanjur mengetik Ibu, jadi saya lupa Bu, saya lupa matikan anunya. Enggak apa-apa Bu, kan termeso itu juga jadi hiburan. Setelah ini langsung tidur. Punya saya sudah terkirim ya Bu? Oh iya, saya sementara membaca-baca ini. Terbatas kata-katanya yang bisa ditulis Bu, ternyata. Iya, nggak usah panjang-panjang Bu. Yang penting intinya aja. Pendidikan yang sesuai dengan pemikiran KHD dari Bu Wisti. Saya mau baca juga ini punya. Terpotong itu Bu. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya mau baca, saya mau kasih besar. Sebagai seorang pendidik, kita harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke. Nah, ini dia. Mana punya aku? Bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Bagaimana kita menghormati murid dan menuntun ke arah pengembangan potensi yang sesuai dengan karakteristiknya. Wah, mantap sekali nih, luar biasa. Kita sebagai pendidik harus menemukan potensi peserta didik sesuai dengan kodrat zamannya. Oke, mantap. Sudah masuk semua ini. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya peserta didik memperbaiki lakunya sesuai dengan kodratnya. Ya, kalau Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan sebagai kita menumbuhkan benih jagung, ya tetap jadi jagung. Menumbuhkan benih padi, tetap menjadi padi. Masing-masing kita hanya bisa memberi pupuk, mengolah tanahnya supaya gembur, sehingga dia menjadi padi yang unggul atau jagung yang unggul. Nah, biarkanlah jagung tetap jagung, padi tetap padi. Kita sebagai guru adalah petaninya, memberi pupuk, menggemburkan tanah, menanam tepat waktu. Nah, itulah yang dilakukan petani agar padinya tumbuh menjadi unggul, jagungnya tumbuh menjadi unggul. Jagung nggak perlu menjadi padi, padi nggak perlu menjadi jagung. Oke, kalau Tidak usah lanjut lagi mengetik Ibu, sudah. Woi, siapa ini? Oke, bisa ke halaman berikutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah. Oh ya, saya lupa berbagi layar ya tadi. Jembornya. Tadi jembor. Ini kelihatan nggak di layarnya Bapak Ibu? Tidak Bu. Tidak Bu.
Oke, Bapak Ibu. Sudah cukup. Kita sudah sampai di detik-detik terakhir. Terima kasih banyak sudah mengisi Jamboardnya. Kita kembali ke laptop, kembali ke layar utama. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Hari ini sudah membersamai kita semua bersama untuk melakukan refleksi terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tadi diskusinya sudah berlangsung dengan sangat baik. Semua memberikan pendapat yang luar biasa. Saya sangat bangga dengan kelas kita. Saya sangat bangga dengan pandangan-pandangan dari Bapak Ibu. Dari sini saya bisa melihat bahwa pemahaman Bapak Ibu terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang akan menjiwai proses pembelajaran kita ke depannya itu sudah sangat baik. Semoga bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi yang dengan implementasi yang lebih baik lagi ke depannya. Karena ke depannya kita akan lebih banyak lagi untuk membuat rancangan-rancangan yang lebih mengena untuk di peserta didik kita. Untuk sesi terakhir, sebelum kita foto-foto, saya izin meminta kalau bisa ya, kan 2 hari ini kita akan ruang kolaborasi, besok dan lusa. Kalau misalnya Bapak Ibu berkenan, kita bisa mungkin tidak malam ya? Boleh enggak? Bisa Bu, bisa. Bisa. Ibu. Siang aja, Bu. Ibu. Agak siang atau mungkin pagi karena saya observasi tanggal 21 juga, Ibu. Ya, Bu, betul. Saya besok Bu, ujian orientasi. Ujian ya. Ini siapa yang mau bicara ya? Pak Firman ya? Silakan. Untuk waktu besok ini pokoknya. Minta maaf Ibu, kalau bisa besok mungkin sorean Ibu, karena besok ada kapal mau ke Selayar untuk Lokakarya 0. Nah, besok mungkin di jalan dari pagi sampai sore. Jadi Pak Firman bisanya jam berapa? Ada jaringan Ibu. Bisanya jam berapa? Mungkin tiba di JMP sekitar jam 5 begitu. Jam 5. Berarti kisaran jam jam 5 mungkin sudah sampai JMP. Jam 5 karena di perjalanan ke Selayar ini. Berarti kita kan kalau rukol itu 3 jam pelajaran, 3 kali 45 menit. Berarti ini tambah 45 menit lagi. Jadi 90 tambah 45, 135 menit. Pagi saja. 2 jam. Lebih 2 jam. Pagi saja, Ibu. Pagi aja ya. Pak Firman berarti di kapal. Saya sih. Saya besok di kapal Ibu dari subuh sampai Iya. Kasihan juga sih Pak Firman. Kalau Pak Firman teman-teman yang Bonerate juga mungkin kayaknya mau berangkat ya. Kalau begitu malam lagi. Saya sih bisa tenang kalau bukan malam. Orang yang cepat tidur. Iya, karena pagi saja Ibu kalau bisa. Siang. Karena 23 Ibu. Pagi ya? Subuh. Pagi saja kalau ya bisa. Sudah sahur. Sudah sahur. Jangan sesudah sahur. Jam berapa?
jam 8. Oh iya. Nah, Berarti pagi yang lah. mengajar boleh ya? Pagi lah, Boleh kan Bu. ini Jam Ramadan kan 9 boleh, Bu. Oh, tunggu dulu Bu, Jam kita 9 tutup dulu, begitulah. saya stop record dulu baru kita cerita itu ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dulu ya pertemuan kita hari ini di forum diskusi eksplorasi konsep modul 1.1. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Sebelumnya open kamera dulu, baru kita foto bersama sebelum saya stop record. Ayo buka kameranya semua, atau ada yang bisa men-screenshot, yang bisa melihat semua kita, kemudian bisa men-screenshot, boleh? Siapa yang bisa menjadi volunteer? Ibu Tika bisa men-screenshot? Atau siapa yang bagus jaringannya? Saya banyak yang tertutup mukanya. Saya juga, Bu. Banyak juga, Bu. Banyak yang tertutup. Oke, saya ambil seadanya saja, semampu saya ini. Iya. Baik, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri pertemuan kita malam ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin duluan live, Bapak Ibu. Oke, kita bicarakan